Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemirsa sahabat Eljon, bertemu kembali dengan saya Bagas. Kita masih dalam acara Indonesia Business Forum. Nah, sahabat Eljon, kita masih terhubung bersama narasumber kita. Di sini ada Bapak Benny Cuaca, Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Halo Pak Benny. Halo Bro Bagas, Pak Eljon. Oke Pak Benny, terima kasih masih terhubung ya Pak ya. Kita sudah di segmen terakhir di episode Indonesia Business Forum hari ini Pak Benny. Oke. Nah, kita masih dengan topik yang sama sahabat Eljon, yaitu treasury sama dengan money at work. Nah, tadi saya dan Pak Benny juga sudah membahas banyak mengenai topik kita hari ini ya Pak Benny ya. Tadi Pak Benny sudah sharing mengenai treasury yang berbeda dengan kasir, konsep money at work, bahkan salah satu tools dari money at work sudah di-sharing sama Pak Benny Cuaca. Nah, Bapak, di segmen terakhir ini kita akan membahas mengenai get positive cash flow from future trading, Pak. Tadi kan kita sudah membahas future trading juga ya, Pak ya. Sekarang kita akan membahas bagaimana mendapatkan cash flow yang positif ya, Pak ya, dari future trading ini. Oke, nah untuk itu kita masuk ke analisa teknikal dan analisa fundamental, Pak. Ini apa, Pak? Tadi Pak Benny juga sudah sempat mention sedikit ya, Pak ya. Nah, kita bahas di sini, Pak. Silakan, Pak Benny. Oke, poinnya di sini Bro Bagas. Kalau analisa teknikal, Bro Bagas membaca grafik, membaca historical pola yang pernah terjadi sebelumnya. Itu analisa teknikal. Oke. Berapa nilai tertinggi dari harga emas itu pernah dicapai 1 jam yang lalu, berapa nilai terendahnya, berapa rata-ratanya, itu yang kita baca. Itu teknikal. Nah, dengan harapan, dengan kita membaca pola analisa teknikal, kita bisa menggambarkan pola ke depannya seperti apa akan terbentuk. Apakah kecenderungannya terus turun atau kecenderungannya terus naik. Itu harapannya yang kita mau lihat ke arah sana. Nangkap Bro Bagas ya? Harapannya ke arah sana nih. Jadi mempelajari historical untuk bisa memprediksi ke depannya. Oke, pola tadi itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara analisa fundamental, kita tidak lihat grafik, kita lihat benar-benar kondisi makroekonomi dan kondisi mikroekonomi. Makroekonomi, misalnya, kalau kondisi ekonomi sekarang ini lagi down, maka pasti harga emas naik, Bro. Iya. Kenapa pasti harga emas naik? Karena para pebisnis akan menahan uang dan takut untuk masuk ke dalam spekulasi, dia cenderung beli emas. Nah, itu makroekonomi atau mikroekonomi atau analisa ekonomi lah ya, yang kita lihat di sini. Nah, tapi kecenderungannya kalau saya boleh bilang, kalau pengalaman daripada saya yang melakukan future trading sendiri, kecenderungannya adalah kalau saya melihatnya nggak seperti itu Bro Bagas. Kalau saya melihat seperti ini, contoh, hari ini harga emas misalnya contoh 100 rupiah. Ya. Oke, 100 rupiah harga emas ya, contoh ya, ini kan contoh uang 100 rupiah supaya enak simulasinya. Nah, maka yang saya lakukan itu adalah sekarang pada saat kita buka dashboardnya harga emas 100 rupiah, maka kita akan masuk ke posisi 98 rupiah dulu aja. Jangan langsung masuk di angka 100. Nah, masuk di angka 98 kan? Pada saat kita masuk di angka 98 tadi, kan emas itu turun naik Bro, turun naik dia tuh. Nah, pada saat dia dari 100 turun menjadi 99, lepaskan lagi 98 tadi, turunkan lagi jadi 96. Terus kita baca polanya. Nah, pada saat kita yakin di angka 96, kita biarkan saja posisi 96. Pada saat emas itu menyenggol di angka harga 96, maka kita sudah mulai lakukan trading di sana. Pada saat kita melakukan trading di sana, kita berharap akan harga emas itu kembali ke angka 96,5, 97, atau kembali ke angka 98. Ingat, 1 poin itu pengalinya 100 USD loh ya. Iya. Bisa 100 USD pengalinya untuk positif, bisa 100 USD pengalinya ke arah negatif loh. Makanya pada saat kita masuk itu, jangan buru-buru langsung masuk. Oh, berapa market? 100, ya udah pasang 100. Langsung loss tadi di situ. Oke. Jangan. Nah, makanya tapi saya tidak mengajarkan cara mentrading ya. Ini kan saya cuma sekedar sharing sedikit. Sharing saja ya. Tapi kalau Pak Benny mengajarkan cara yang sesat, cara berjudi, ya kan tergantung dari mindset kita. Kalau kita mau nggak ada dasar ya berjudi di akhirnya kan. Tapi kalau nggak kan tadi lihat cara pola saya. Muncul harga emas 100. Ini udah saya pasang, saya taruh di angka 98 dulu.
Nah, 98, emas turun terus 98. Saya geser lagi ke angka 96. Oke. Nah, sampai saya yakin di angka mana dia terendah, di situ saya masuk. Karena setelah saya yakin di angka terendah itu dia akan kembali, harganya akan kembali naik. Nah, spreadnya naik, kenaikan tadi itulah yang saya kalikan dengan 100 USD leverage-nya untuk satu lot. Nah, Bro Bagas lihat ya. Lihat ya, kita kan bicara simpel aja. Kalau misalnya Bro Bagas satu hari bisa mendapatkan 2 poin. 2 poin ya. 2 poin kalikan 100 USD, berarti 200 USD. 200 USD kalikan satu lot. Satu lot itu 5 juta, Bro. Satu lot 5 juta. Oke, 200 USD. Pak, boleh nggak main di bawah satu lot, Pak? Boleh. Paling kecil berapa, Pak? 50.000 boleh. Nah, cuma kan kalau 50.000 kan menangnya pun nggak terasa. Menang cuma beli coklat lah kita ya, beli coklat, beli pulsa saja ya Pak ya. Beli pulsa saja kan gitu kira-kira kurang lebih kan. Nah, nah maka tadi saya ngomong tergantung dari kita punya tingkat ketamakan kita, Bro. Kalau kita tamak, Bro, kalau kita so tamak, loss, Bro. Jadi sebenarnya tadi kalau lihat ya, Bro ya, mohon izin ya, saya ulang ya. Kalau misalnya Bro Bagas menang 2 poin saja, kali 100 USD kali 100 kali satu lot. 202 poin kali 100 USD, Bro, kan 200 USD kali satu lot, dapat 200 USD. Konversikan ke rupiah kali 10.000. 10.000 kali 200 berapa, Bro? 2 juta, Bro. 2 juta dengan Bro memasang tadi satu lot cuma 5 juta. Oke. Nah, tapi kan poin tadi kembali gini, Bro. Sekali lagi saya ulangi ya. Kembali lagi tadi saya ulangi tadi gini ya. Setiap kalau dia naik kali 100 USD, setiap kali dia turun juga kali 100 USD. Nah, nangkap di sini kan poinnya kan, Bro? Nah, di sini poin yang harus diperhatikan, Bro Bagas, sahabat Eljo semuanya, khususnya di bidang future trading, saran dari saya ya, adalah pertama, Bro, tongkrongin tuh angka itu, jangan ditinggalin. Oh, kenapa Pak? Karena angka itu begitu fluktuatif, bergerak seketika dan sedemikian cepat, Bro. Oh, Oke, berarti kapan saja bisa bergerak ya Pak ya, dan cepat. Ya, setiap detik, Bro, begini angka tutup, Bro. Karena seluruh dunia yang melakukan trading itu, Bro. Seluruh dunia melakukan trading. Nah, itu satu. Terus yang kedua, Bro, yang harus kita hindari, Bro. Rasa rakus, Bro, sama tamak, Bro. Itu nggak boleh. Contohnya gimana nih, Pak? Contoh, barusan terjadi, Bro Bagas. Barusan terjadi. Saya loss, Bro Bagas. Saya loss. Kenapa saya loss? Tadi harusnya saya sudah mendapatkan 2 poin, Bro. Tapi karena saya mau tamak, rakus, mau 3 poin atau 4 poin saya mau dapetin, akhirnya terpaksa saya harus menanggung kerugian cukup besar. Barusan sekarang terjadi, Bro. Kalau tadi saya lakukan eksekusi di 2 poin tadi, Bro, saya sudah dapetin berapa sekarang uangnya, Bro? Nah, itu tadi ya saya bilang, nggak usah. Kalau kita sudah targetkan, kita sudah dapetin sudah segini, sudah cukup, kita udah eksekusi aja. Jangan tunggu, nah aduh saya sayang. Tuh kan akan naik terus kan harganya Pak Beni. Kita beli 96, 97. Kalau sudah 97 kan harusnya kita sudah dapat 1 poin tuh. Udah kita eksekusi aja. Pak, sayang Pak, jangan-jangan 97 itu bisa sampai ke angka 100, Pak. Nah, ternyata bukan ke angka 100 perginya, malah dari 96 turun menjadi angka 90. Nah, 6. Berarti memang jangan rakus juga ya Pak Beni, berarti memang harus bisa dibilang disiplin ya Pak Beni. Nah, itu dia, Bro. Itu yang orang nggak bisa lakukan, Bro. Jadi sebenarnya mitos judi tadi itu sebenarnya melekat kepada emosional, ketamakan dan kerakusan daripada pribadi orang-orang tadi, sehingga pada saat dia kalah, dia mengasumsikan dirinya itu adalah berjudi. Oh, cepat kaya instan. Nah, kalau cepat kaya instan, bukan Indonesia Business Forum namanya. Indonesia Dukun Forum ya Pak ya. Oke, Pak Beni, berarti ada 2 analisa ya Pak ya. Pertama analisa teknikal tadi ya Pak ya. Betul. Lalu ada fundamental juga yang bisa kita gunakan untuk dalam future trading ini. Oke, berarti Pak Beni juga menggunakan tools ini ya Pak ya. Kalau saya sebenarnya dua-duanya saya nggak pakai. Yang saya pakai itu dengan cara gini, Bro. Itu kan tadi konsep teorinya. Kalau yang saya pakai, saya cara masuk saya ya, Bro. Sekarang berapa harga emas? 100. Oke, saya mau beli sekarang dia asumsi di angka 98. Kan tadi 100 nih, saya kurangin 2,98 saya mau beli. Oke, pada saat harga emas turun dari 100 menuju ke 98, saya geser lagi jadi 96.
Saya baca pola dulu. Saya baca pola yang terjadi saat ini juga gitu loh. Saya baca pola itu dulu. Nah, baru saya mulai melihat analisa teknikal ke belakang. Oke. Ya, di situ tapi lebih cenderung menurut saya gini ya bro, setelah kita lakukan itu tadi semua tadi, yang kedua adalah poin terpenting itu adalah ketamakan, kerakusan jangan ya bro. Jangan ya Pak ya. Jangan. Kalau kita menargetkan diri kita cukup menang 0,5 poin, kan 0,5 kan kali 100 USD, kali satu lot. Kalau 0,5 kali 100 USD, kalau kita main 3 lot, 0,5 kali 100 USD kali 3 lot, kan so cukup itu kan. Okay. Nah, jadi janganlah istilahnya itu rakus bro. Sekali lagi saya ulang-ulang bro ya, barusan ini saya juga loss. Karena rakusnya saya tadi bro. Oke. Memang agak susah ya Pak ya mengontrol hasrat kita ya Pak ya, apalagi mengenai uang ya Pak. Nah, ini yang harus dilawan bro, rasa rakus ini yang repot bro. Soalnya godaannya gede ya Pak ya, bikin tergiur. Nah, karena saya yakin kan bisa naik lebih lagi. Nah, padahal tadi saya sudah bilang nih kalau dapetin 2 poin, sudahlah saya eksekusi, kan lumayan. Tapi ternyata saya karena mau juga lebih, setan menggoda kan. Tahan aja, bisa marginnya bisa 3-4 poin lah, saya tahan, ternyata turun terus dan loss. Ternyata turun ya Pak ya. Nah, habis kali. Oke, nah itu padahal Pak Benny sudah membaca pola ya Pak ya, berarti memang sangat penting sekali kita berhati-hati nih sahabat Eljon, walaupun angkanya ini bisa dibilang cepat memberikan keuntungan ya Pak ya, namun resikonya juga besar. Iya. Oke, tapi jadi kalau bro bisa kontrol, sahabat Eljon bisa kontrol rasa rakus tadi, bro Bagas sama sahabat Eljon bisa kontrol rasa rakus tadi ya. Saya ngomong apa adanya berbagas ya, bahkan ada salah satu orang lah ya, saya nggak ngomong semua orang, salah satu orang yang malah meminta saya berbagas sampai Eljon mainkan uang saya gitu loh. Oh begitu ya Pak, karena percaya ya Pak Benny ya. Dengan pembagian sharing profitnya minta 50-50. Oke, baik. Kami lagi ya berbagas, dengan ada rasa rakus, saya pastikan loss 100%. Oke, intinya jangan rakus ya Pak Benny ya. Oke. Pak Benny Cuaca, terima kasih telah menemani kita Pak selama 1 jam. Tidak terasa sudah kita menemani sahabat Eljon hari ini di episode Indonesia Business Forum. Kita membahas mengenai treasury sama dengan money at work. Luar biasa sekali Pak Benny, terima kasih banyak. Hari ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat. Nah, jadi sahabat Eljon, mungkin konsep dari money at work ini bisa membantu kita semua, terutama pada saat era baru ini. Semoga ini bisa menjadi bekal yang positif untuk teman-teman semua. Dan toolsnya tadi sudah disampaikan Pak Benny, yaitu salah satunya adalah menggunakan future trading. Salah satunya ya sahabat Eljonnya. Dan jika Anda yang menggunakan tools ini harus bisa mengkontrol tentunya rasa rakus tadi. Dan kita harus disiplin juga dalam bermainnya. Oke, terima kasih Pak Benny Cuaca. Sahabat Eljon, jangan khawatir jika Anda ingin mendapatkan informasi seputar dunia bisnis lainnya. Terus saksikan kita di Indonesia Business Forum hanya di Eljon TV. Saya Bagas Ripada bersama Bapak Benny Cuaca pamit undur diri, sampai berjumpa kembali. Pak Benny Cuaca, terima kasih banyak. Thank you Bro Bagas, sampai aja semuanya. Thank you. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.